Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Matematika Wajib di pertemuan ke-8 untuk kelas 10 semester 1. Anak-anak, kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Kalian masih ingat permasalahan tentang ukuran kerangka layang-layang kemarin? Bahwa panjang bambu yang dimiliki Reza ternyata tidak lebih dari 49 cm. Berapa panjang salah satu diagonal layang-layang yang mungkin? Nah, kemarin disebutkan bahwa jumlah panjang dua diagonalnya adalah 2x ditambah 300 per x. Dan panjang bambu yang tersedia kurang dari sama dengan 49. Nah, pernyataan ini dapat diubah menjadi model matematika menjadi bentuk 2x ditambah 300 per x kurang sama dengan 49. Bentuk seperti inilah yang disebut sebagai bentuk pertidaksamaan rasional. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan tersebut sehingga kita memperoleh nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu? Kalian dapat menyelesaikannya dengan mempelajari subbab berikut tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Namun, untuk hari ini kita hanya akan mempelajari tentang bilangan rasional, persamaan rasional, dan pertidaksamaan polinomial terlebih dahulu. Untuk pertidaksamaan rasionalnya, kita akan mempelajari pada pertemuan yang akan datang. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, dalam bentuk A per B. Dengan A-nya dan B-nya adalah bilangan bulat. Serta B-nya tidak boleh bernilai 0. Bilangan rasional itu mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Nah, seperti ini ya, 3 itu bilangan rasional. Karena 3 dapat dinyatakan sebagai 3 per 1, 6 per 2. Min 2 juga bilangan rasional, 1 per 3, 3 per 4. Nah, ini pecahan biasa, termasuk menjadi bilangan rasional. Kemudian ciri berikutnya, bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas. 0,2, 0,4, 0,25, 0,37896 titik. Ya, terbatas ini namanya. Nah, nanti apa ada yang tidak terbatas? Ada ya. Ada yang tak terbatas. Nanti kita pelajari setelah ini. Bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Nah, ini tak terbatasnya di sini ya. 1/9 itu tidak bisa diubah menjadi 0,1 saja. Dia kalau 1 dibagi 9, kamu photocopy atau kamu kalkulator hasilnya 0,1111 dan seterusnya. Dan seterusnya ini diisi oleh 1111111 sampai panjang sekali. Ya, ditulis 0,1 ya di strip di atasnya. Artinya dia berulang 1111. Itu namanya desimal berulang. Berulangnya 111 terus itu ya. Dan tak terbatas. Nah, tak terbatas itu sampai panjang sekali. Kalau ini terbatas ya. Titik 0,25 tok. Dia terbatas. 0,4 tok. Dia terbatas. Contoh lain yang desimal tak terbatas dan berulang. 1/11. 1/11 itu 0,090909. Nah, jadi mengulangnya di 09. Maka ditulis sebagai 0,09. 0,9-nya ditulis dikasih strip di atasnya. 1/13 itu kalau
Kita lihat jadi 0,076923. Nah, ini mengulangnya di 0,076923. 0,076923. Oleh karena itu, dia dikatakan sebagai desimal berulang. Berulangnya ini ya. Dan tak terbatas, ada titik tiganya di sini. Atau ditulis 0,76923 di strip atasnya, dikasih garis atasnya. Itu bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat, serta B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, persamaan rasional. Apa itu persamaan rasional? Coba kalian perhatikan contoh 1-6 ini. Nah, mana yang disebut sebagai persamaan? Persamaan itu berarti dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Nah, persamaan rasionalnya yang mana? Yang nomor 3. Ini rasional. Kemudian nomor 4 itu rasional. Kemudian nomor 6 itu rasional. Ya. Coba perhatikan nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Itu adalah contoh dari persamaan rasional. Sedangkan 1, 2, dan 5 itu bukan merupakan persamaan rasional. Nah, apa itu persamaan rasional? Persamaan rasional adalah persamaan yang dalam bentuk pecahan. Persamaan dalam bentuk pecahan. Yang penyebutnya memuat variabel. Di sini variabelnya X ya. Nah, coba nomor 3 itu pecahan kan? Penyebutnya ada X-nya enggak? Nah, itu yang disebut sebagai persamaan rasional. Nomor 2 ini bentuknya pecahan, tetapi penyebutnya tidak mengandung X. Maka nomor 2 ini bukan merupakan persamaan rasional. Nomor 4 ini walaupun sebelah kirinya tidak mengandung X di penyebutnya, tetapi ruas kanannya mengandung X. Maka nomor 4 itu juga merupakan persamaan rasional. Persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Bagaimana menyelesaikan persamaan rasional? Persamaan bentuk ini adalah persamaan rasional, bentuknya pecahan, di penyebutnya ada X, ya. Ini merupakan persamaan rasional dengan satu variabel. Satu variabelnya adalah X. Menyelesaikannya yang pertama, langkahnya adalah kalikan silang. 5 dikali X min 7 dan min 4 dikali 2X min 1. Kemudian dijabarkan menjadi 5X min 35. Min 8X ditambah 4, maka ketemu X-nya sama dengan 3. Nah, mudah kan? Tadi kuncinya adalah kalikan silang. Jadi penyelesaian dari persamaan itu adalah X sama dengan 3. Lanjut. Nah, ini. Pertidaksamaan polinomial. Kalian lihat contoh ini, pertidaksamaan ini. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Karena kalau dijabarkan, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Maka dikatakan sebagai pertidaksamaan kuadrat. Nah, bagaimana dengan ini? Ini ada X min 1, X plus 2 kali X min 4. Apakah merupakan pertidaksamaan kuadrat? Bukan ya. Dia bukan merupakan pertidaksamaan kuadrat. Dia merupakan pertidaksamaan polinomial. Polinomial. Kenapa? Kalau kita jabarkan ruas kirinya, pangkat tertingginya sudah tidak lagi 2, tetapi 3.
Nah, maka ini merupakan pertidaksamaan polinomial. Poli banyak ya. Kemudian pertidaksamaan ini X pangkat 4 jelas dia merupakan pertidaksamaan polinomial. Mengapa? Karena pertidaksamaan ini satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 4. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pertidaksamaan polinomial satu variabel itu memiliki satu variabel, yaitu X ya, dengan pangkat dari variabelnya merupakan bilangan asli. Bilangan asli ya, tidak boleh pecahan pangkatnya. Dan pangkat tertingginya lebih dari 2. Harus 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau pangkat tertingginya 2 itu namanya pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum dari pertidaksamaan polinomial satu variabel itu adalah ini. Ini koefisien dari X pangkat N-nya adalah AN, ditambah AN-1, X pangkat N-1, AN-2, X pangkat N-2, dan seterusnya sampai A1, X pangkat 1, dan A0, X pangkat 0. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti ya A3, X pangkat 3, ditambah A2, X pangkat 2, ditambah A1, X pangkat 1, ditambah A0, X pangkat 0. Dan untuk N sama dengan 4, bentuknya seperti ini. Nah, jika Px itu polinomial berderajat N, maka bentuk umum dari pertidaksamaan ya, bentuk umum dari pertidaksamaan, maka Px-nya kurang dari 0, atau Px-nya lebih dari 0, atau kurang sama dengan 0, atau Px-nya lebih sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan polinomial? Langkahnya, buatlah ruas kanan pertidaksamaan polinomial menjadi 0. Ini ada contoh ya. Ini ruas kirinya seperti ini. Ruas kanannya sudah 0. Berarti langkah pertama bisa di skip. Sudah terpenuhi langkah pertama. Yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Karena soalnya sudah berbentuk faktor, maka langkah keduanya langsung di sini ya. Bentuknya ini. Bentuknya sudah ini ya. Kemudian tentukan nilai-nilai pembuat 0. Nah, kita cari pembuat 0-nya ya. Berarti X sama dengan 1, X sama dengan min 2, X sama dengan 4. Dan letakkan pada garis bilangan. Nah, ini garis bilangan. Nah, selagi kalian masih jadi murid saya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan, baik kuadrat maupun polinomial, selalu gunakan garis bilangan. Ya. Kemudian diletakkan dari yang paling kecil sebelah kiri, yaitu min 2, 1, dan 4. Kemudian garis bilangan ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4. 4 ruas. 4 daerah ya. 1, 2, 3, 4. 4 interval. 4 interval ya. Nah, cek tanda ya. Cek tandanya itu bisa kalian buat tabel nanti atau kalian awang. Boleh di tabel, boleh di awang. Masing-masing dari selang ini. Cek tanda itu kita hanya menentukan tandanya. Dia positif atau negatif. Kita tidak membutuhkan nilainya. Contohnya, di sini min 3 ya. Min 3 kan letaknya di sini. Saya masukkan ke sini. Min 3 min 1 itu kan min. Min 4-nya nggak usah digatek. Min 3 min 1 itu min.
min 3 plus 2 itu min lagi. Min 3 min 4 itu min lagi. Berarti min kali min kali min itu min. Nah, maka daerah yang di sini tandanya adalah negatif. Ya, kita ambil di sini misalkan 0. Selagi ada 0 pakailah 0 ya. Kalau selangnya itu mengandung 0 pakailah 0 karena enggak begitu banyak mikir nanti. 0 min 1 min. 0 plus 2 plus. 0 min 4 min. Berarti min kali plus kali min. Jadinya plus. Nah, letakkan di sini. Begitu juga untuk interval ini dan interval ini. Yang diarsir adalah yang diminta. Yang diminta apa? Pertidaksamaan terakhir yang dibuat. Ini pertidaksamaan terakhir. Dia mintanya adalah lebih dari 0. Berarti yang bertanda positif. Yang bertanda positif diarsir. Itulah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya yaitu pada interval antara min 2 sampai 1 dan lebih dari 4. Ditulis seperti ini. Ya, paham ya? Itu cara menyelesaikan pertidaksamaan polinomial. Masih ada contoh? Nah, ini contoh yang kedua. X pangkat 3 min X kuadrat kurang sama dengan 0. Nah, hati-hati ya. Hati-hati bagi yang tidak suka pakai garis bilangan. Ini soal yang seperti ini nanti bisa jeglong. X pangkat 3 min X kuadrat kurang sama dengan 0 itu kalau kita faktorkan, ini sama-sama punya X kuadrat. X kuadratnya keluar. Dikali, karena X kuadrat dari X pangkat 3 keluar, kan tinggal X tok dia. Dikali X dikurangi 1. Kurang sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya, setelah berbentuk faktor kan ini, berbentuk faktor, langkah selanjutnya adalah kita cari pembuat nolnya. Berarti X kuadrat kali X min 1-nya sama dengan 0 ya. Kita X kuadratnya itu diubah jadi X kali X. X kali X kali X min 1 sama dengan 0. Maka X yang sama dengan 0 itu ada 2. X0, ini untuk yang ini ya X0. Terus yang untuk ini, X yang keduanya juga X sama dengan 0 kan. Untuk yang ini X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 0-nya ada 2. Nah, di garis bilangan, hati-hati. Di garis bilangan, ini ada berapa daerah? 1, 2, 3. Ada 3 daerah. Kita cek, misalkan min 1. Min 1 kita masukkan sini. Min 1 kali min 1 plus. Min 1, min 1, min 2, min. Plus kali min. Nah, maka daerah sini nilainya adalah min. Nah, kalian lihat di sini. Kan biasanya habis min terus plus terus min. Ternyata ini kita cek ya. Antara 0 sampai 1 misalkan setengah. Ya, setengah. Setengah kita masukkan. Setengah kali setengah positif. Setengah dikurangi 1 negatif. Ya kan? Positif kali negatif, negatif. Nah, di sini maka tandanya adalah negatif. Tetapi kalau yang di sini 2. 2 masukkan. 2 kali 2 positif. 2 dikurangi 1 positif. Nah, positif kali positif, positif. Maka daerah yang di sini bernilai positif. Nah, yang diarsir yang mana? Nah, ini pertidaksamaan terakhir itu apa bunyinya? Kurang sama dengan 0. Berarti yang negatif. Ada sama dengannya. Berarti ikut. Nah, maka penyelesaiannya ada 2 daerah ya. X kurang sama dengan 0 atau ini ya, X kurang sama dengan 0 atau 0 sampai 1. Atau ini itu kan sama aja. Ini diblok. Nah, ini yang diblok kan. Artinya apa? X kurang sama dengan 1. Nah, ini itu podo karo atau sama juga dengan X kurang sama dengan 1. Hati-hati untuk yang punya akar kan ini namanya ya.
Akar yang sama maka ininya double. Kalau double biasanya habis min ke min lagi. Habis plus ke plus lagi. Ya, ini yang soalnya silakan dikerjakan baik yang di sekolah maupun yang di rumah tetap harus mengerjakan tugas 8. Ada 5 soal ya. Nanti saya ambil 2, saya masukkan ke Telegram ke psikologi. Mana saya ambil aja. Hati-hati kalau di tugas susulan beda soalnya. Nah, lebih baik segera mengerjakan ini, segera dikumpulkan tepat waktu. Karena tepat waktu itu juga akan menambah nilai kalian. Dan di susulan juga akan mengurangi nilai kalian. Hati-hati untuk yang ini ya, yang nomor 5, yang E ini. Ada E kuadratnya di sini, ini juga ada E kuadratnya. Ini kalau kamu coret, E kuadrat kamu coret, berabe nanti hasilnya, nggak sama ya. Oke. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.